Wadah apa yang paling berbahaya di dunia? Butuh 1 jam untuk menekan pelat baja setebal 7 mm menjadi silinder. Pasang katup, lubang periksa, dan pengukur level, lalu semprot 3 lapis serat kaca. Lakukan beberapa kali pengujian penetran partikel magnetik radiografi. Dengan begitu, Anda akan mendapat tangki minyak bawah tanah besar yang menampung 50.000 liter bensin. Untuk mencegah ledakan di area perumahan akibat perbedaan tekanan, tangki minyak biasanya dibuat dari baja paduan tebal, lebih dari 5 mm. Pertama, potong pelat baja jadi lingkaran besar berdiameter sama, ukurannya pas untuk kedua sisi tangki. Namun, permukaan luarnya yang bulat dan halus jelas tidak bisa langsung dilas. Jadi, pekerja akan meletakkannya di atas mesin flanging yang sudah disiapkan. Begitu dinyalakan, roll setengah lingkaran di kiri atas akan mulai menekan ke bawah secara terus-menerus, sehingga membentuk setengah lingkaran yang cekung ke dalam. Dengan begini, saat penutup di kedua sisi dipasang, penutup itu akan pas masuk. Secara tak terlihat, ini juga menambah banyak kekuatan. Sedangkan jika ujung-ujungnya diratakan dan langsung dilas, jangankan 50.000 liter bensin, 10.000 liter saja sudah berisiko pecah. Selain kedua penutup berukuran sama di kedua sisi, badan tangki juga merupakan bagian yang paling perlu kita perhatikan. Karena bagian yang menahan beban paling besar dan memiliki permukaan kontak terluas adalah badan tangki minyak. Pertama, letakkan pelat baja ke mesin roll. 3 roll pada mesin ini adalah titik tumpu utama kali ini. Cukup dengan mendekatkan sedikit posisi roll atas dan bawah, maka mesin akan menekuk pelat yang tadinya datar selama proses pergerakan. Pada dasarnya, 1 pelat hanya perlu ditekan sekali. Namun, jika ketebalannya melebihi 2 cm, jumlah penekanannya mungkin harus ditambah. Kemudian, saat ujung-ujung pelat bertemu, mesin berhenti sejenak agar pekerja dapat mengencangkannya semaksimal mungkin. Namun, perlu diperhatikan bahwa ini tidak bisa langsung dilas hingga kuat, karena metode pengelasan seperti ini tidak bisa digunakan pada tangki minyak. Bahkan seorang ahli dengan pengalaman 30 tahun pun tidak bisa melakukannya. Karena itu, kita lihat pekerja mengeluarkan mesin las. Mesin ini dapat bekerja sepenuhnya secara otomatis. Sekalipun jalurnya sangat sulit, itu tidak memengaruhi tingkat keberhasilannya yang melebihi 99,9%. Satu-satunya syaratnya agak tinggi. Jika tidak ada rel di bagian dalam tangki ini, mesin las juga tidak bisa bergerak mengikuti jalur yang diharapkan. Kemudian, tangki bisa diangkat ke bengkel kedua dan disatukan dengan yang sebelumnya. Semuanya berukuran sama, sehingga lebih mudah untuk menempatkannya daripada yang diperkirakan. Selain itu, ada 2 jalur berbentuk spiral di bagian bawah, yang terhubung ke elektroda di sisi kanan, yang secara tidak terlihat sangat membantu wadah tersebut pada langkah-langkah selanjutnya. Sebagai contoh, mesin las busur terendam yang didorong masuk oleh pekerja yang mengenakan helm pengaman putih adalah teknologi utama yang umum digunakan dalam bejana hidrolik. Las busur terendam memiliki kualitas tinggi dan jarang mengalami cacat, tetapi tidak dapat dipisahkan dari fluks atau lebih tepatnya, sejumlah besar fluks diperlukan sepanjang proses agar dapat berfungsi. Ini bukanlah kerikil dan pasir biasa yang dapat Anda temukan di pinggir jalan, melainkan fluks khusus yang terdiri dari mineral, oksida, fluorida, dan sejumlah kecil bahan organik. Selain itu, rasio fluks secara langsung memengaruhi hasil pengelasan, sehingga mustahil bagi siapapun di industri ini untuk memalsukan apapun. Saat badan kaleng mulai terbentuk, kami sampai pada tahap pengujian tutupnya, di mana rantai besi berdiameter 3 cm digunakan untuk pengangkutan. Karena sudah ada lubang yang dibor di tengahnya, Anda cukup menyelipkannya ke dalam dan menariknya keluar. Adapun celah di bagian dalam tutupnya, alih-alih pengelasan busur terendam, digunakan pengelasan MIG, yang mungkin karena dinding tersebut terlalu sempit. Namun, penutup lainnya belum dipasang karena para pekerja berencana membuat lubang got di tengahnya, yang merupakan alat ventilasi darurat untuk bagian atas lubang got. Ini akan memungkinkan inspektur untuk merangkak masuk untuk inspeksi dan pemeliharaan, sehingga lubang got akan sebesar penutup lubang got tersebut. Selain lubang got di bagian depan, tangki minyak itu sendiri juga memiliki pengukur ketinggian, katup tekanan, pengukur skala, dan setidaknya 5 lubang bundar dengan berbagai ukuran. Selain itu, katup pernapasan mekanis akan dipasang di bagian atas lubang got, yang tidak hanya dapat mencegah ledakan yang disebabkan oleh perbedaan tekanan internal dan eksternal, tetapi juga berfungsi sebagai penghalang pelindung. Kemudian, di luar lokasi ini, terdapat fungsi pembuangan tekanan konstan dan pemasukan tekanan konstan. Jadi, Anda lihat ada banyak rahasia tersembunyi tentang tangki minyak, bukan? Jika tekanan tidak diterapkan dengan benar, risiko yang ditimbulkannya tidak kurang dari risiko ledakan berskala besar. Item yang tersisa adalah lubang pembuangan oli dan pengukur level.
Fitur lainnya adalah lubang pembuangan berupa pipa tetap yang mengarah ke dalam tangki sehingga bensin yang masuk mengalir langsung ke dasar tangki yang dapat mencegah ledakan sekunder yang disebabkan oleh listrik statis dan cipratan bensin. Sekarang kita mulai mengelas bagian luar kaleng. Serpihan las yang terlepas hanya dengan sentuhan ringan terlihat sangat menenangkan, jauh lebih baik daripada batang las. Jadi bagaimana kita bisa memastikan bahwa kaleng-kaleng tersebut memenuhi standar? Pertama, dia akan mengeluarkan tabung gas lalu menyemprotkannya ke sambungan solder yang akan diperiksa. Ini hampir merupakan cakupan menyeluruh. Setiap area yang telah dilas perlu disemprot. Selanjutnya, ambil sekaleng cairan suspensi magnetik berwarna hitam, semprotkan ke permukaan, dan amati kemungkinan perkembangan yang terjadi. Metode pemeriksaan benda kerja ini lebih intuitif dan hampir langsung jelas. Selain itu, orang-orang memberinya nama khusus, deteksi partikel magnetik. Serat kaca hanya dapat ditambahkan setelah semua bubuk magnetik memenuhi syarat. Kombinasi serat dan resin dapat menciptakan fiberglass yang merupakan bahan tahan api sejati. Selain itu, fiberglass juga dapat meningkatkan kekuatan pelat baja dan bahan pengisi tidak akan rusak oleh kelembapan atau pelarut asam. Jadi bagaimana mereka menyelesaikan masalah ini? Pertama, oleskan lapisan resin ke kaleng hingga tertutup sepenuhnya, lalu lanjutkan menyemprotkan serat kaca yang telah diparut ke atasnya. Ada dua pekerja lain di dekatnya yang bertugas meratakan aluminium tersebut. Karena untuk mengubahnya menjadi fiberglass, bahan tersebut harus dikompresi dengan sangat rapat. Setelah lapisan pertama secara bertahap diratakan, ada lapisan kedua yang juga diaplikasikan secara manual dengan cara menekan dan menyemprot. Jadi, berapa banyak fiberglass atau berapa banyak lapisan yang dibutuhkan untuk memenuhi kekuatan yang diperlukan? Lebih tepatnya, benda ini memiliki 3 lapisan. Setelah 3 lapisan pertama diaplikasikan, Anda dapat menyemprotkan lapisan terakhir selama masa pengeringannya. Untuk mempercepat proses pengerasan, para pekerja di sebelahnya akan mendorong alat pemanas berdaya tinggi. Benda ini sangat berguna di musim dingin, tetapi di musim panas, Anda akan bermandikan keringat dalam waktu kurang dari 1 jam. Setelah 60 menit dipanggang, mulailah memasang penutup lubang got. Ini adalah pelat baja yang diperkuat dengan sekrup, dengan lapisan bantalan tambahan untuk mencegah kehilangan tekanan. Secara umum, setelah langkah ini selesai, tidak akan ada lagi kemungkinan kebocoran udara. Ingat, katup yang dia putar sekarang adalah katup pengatur tekanan. Sistem pelepas tekanan otomatis dan pemasukan udara otomatis yang disebutkan sebelumnya merujuk pada ini. Sebenarnya, sebagian besar pipa minyak baja 1 lapis sudah dihapuskan dan pelapisan ganda serat kaca saat ini bertujuan mengatasi masalah pipa baja 1 lapis. Tangki minyak semacam itu disebut tangki minyak berdinding ganda di industri dan sebagian besar terbuat dari fiberglass atau plastik untuk meningkatkan kekuatan badan tangki. Selain memberikan perlindungan aktif dan pasif, tangki minyak ini juga dilengkapi dengan deteksi kebocoran tepat waktu, sehingga benar-benar mewujudkan pencegahan secara fisik.